dari pasangan yang Allah titipkan menjadi saleh. Berusaha bersama menjadi saleh. Ini dimulai dalam fase kehidupan rumah tangga. Sudah? Ibu kan tadi ingin samara kan? Ya kan? Di rumah tangga ingin sakinah, mawaddah dan coba lihat di ayat itu dibuka dengan kalimat ayat. Wa min ayatihi. Ayat disebutkan 64 kali dalam Quran. Dan tidak ada satupun kata ayat di Quran kecuali menunjukkan kedekatan dengan Allah. Jadi bukan sekedar tanda. Di pernikahan itu sering disebutkan begini, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah gitu kan. Itu kurang lengkap. Tanda itu ada 3. Ada wasmah, ada alam, alamat, ada ayat. Ayat itu tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa isi Quran disebut ayat, karena setiap kali kita baca Quran, keadaan kita lebih dekat dengan Allah. Jelas? Nah, di sini pernikahan dibuka dengan kata ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, itu azwaja itu nikah, tapi dibuka dengan ayat. Baru muncul di situ sakinah, mawaddah dan rahmah. Litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah rahmah. Samara itu pintunya ayat. Jadi kalau ibu ingin samara di rumah tangga, gampang. Buka pintunya dengan kunci ayat. Dekati Allah. Yang punya sakinah siapa? Yang punya mawaddah? Yang punya rahmah? Ibu ingin ketiganya tapi jauh dari Allah, bagaimana bisa dapat? Ayat, dekati Allah. Siapa yang mendekati ayat ini, mendekati Allah ini dengan ayat itu? Satu, karena ini konteks kajiannya untuk perempuan, pertama dimulai dari ibu dulu. Bentuk diri menjadi salihah. Kalau ibu menginginkan suami saleh, bantu ibu dulu jadi salihah. Ya. Ini kan di pengajian ibu-ibu. Di pengajian bapak-bapak saya balik kan. Karena kan berlaku bersamaan. Ya. Jadi bentuk dulu diri ibu, nih, apa manfaatnya pasangan ketika melihat misalnya pasangannya belum terlihat lebih baik, jangan dihukumi. Jangan dihukumi. Bentuk dulu kepribadiannya masing-masing untuk menjadi baik. Ibu bentuk dulu salihah. Ibu lihat suami belum semangat sholatnya, ibu dulu yang paling semangat. Nanti terus-terusan melihat ibu, nanti hatinya terketuk sendiri. Ibu nggak bilang pun dia diam-diam itu tepat waktu. Diam-diam. Bentuk dulu diri pribadi. Bagaimana caranya? Satu, dari sekian rumah ibu yang luas itu, siapkan satu bagian menjadi mihrab. Satu bagian aja. Ini konkret ya. Tidak harus satu ruangan. Kalau ibu punya satu ruangan, alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kalau seperti saya, yang saat baru kembali dengan istri itu cuma nyewa petakan, saya tinggal di petakan dan tidak ada beda. Saya sekarang tidur di karpet, di lantai, di kursi, nggak ada masalah. Kan dunia sementara, besok juga tidur di tanah kan? Nggak ada masalah. Apa yang besar dari dunia ini? Ya, kenapa harus begitu dibanggakan? Bukan aib bu, ngontrak tuh bukan aib. Ya, toh kita juga ngontrak di dunia. Besok-besok pulang. Gitu. Jadi nggak usah terlalu apa ya, dengan gambaran dunia, ngobrol ini itu hanya menuntut Anda itu menjadi lebih lelah dalam kehidupan dan lupa bekal untuk dibawa pulang. Ya, saya turunkan yang bagian terakhirnya. Hamparan sedang aja bu. Saya cuma 3 petak depan untuk terima tamu, yang tengah itu untuk kami, ya. Kemudian yang belakang untuk ibadah dengan dapur. Itu cuma sehamparan sejadah. Di situ saya berdoa, di situ saya doa, di situ saya jamaah, itu sholat bersama. Makan nggak pernah di situ. Mihrab itu tempat khusus yang digunakan untuk bermunajat kepada Allah saja. Berkhalwat, ya, khusus untuk Allah saja. Doa di situ, baca Quran di situ, curhatnya di situ bu. Dari mana dalilnya? Quran surah ketiga ayat 37. Untuk perempuan saya khususkan Maryam. Maryam itu disiapkan mihrab oleh orang tuanya. Apa rahasia mihrab itu? Satu, mempercepat kedekatan dengan Allah. Tapi tolong ya bu ya, hanya untuk ibadah saja. Jadi selain urusan ibadah, keluar dari situ. Termasuk bikin status. Ceklik, maaf sedang di mihrab ya. Gak usah keluar.
Itu hanya untuk ibadah dan curhat. Ibu punya masalah, curhat di situ, sujud di situ. Ada anak misalnya sulit dengar ibu, curhatkan di situ. Itu nasabnya nanti ada ilmu sanadnya ke Nabi Yakub, Quran surah 12 ayat 86. Di Nabi Yakub itu kalau masalah ada di anaknya, ngeluhnya cuma sama Allah. Bahasanya tuh indah. Kalau bahasa bebasnya begini, ya Allah, Engkau yang percayakan kepadaku, Engkau yang titipkan kepadaku, aku telah berusaha seperti Engkau yang telah perintahkan kepadaku, aku yakin pasti ada kebaikan yang telah Engkau tetapkan untukku. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau ngadu cuma sama Allah. Jelas? Yuk, Quran surah ketiga ayat 37, saya bacakan cepat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Maryam disiapkan mihrab untuk khusus ibadahnya mendekati Allah. Ketika Nabi Zakaria mengunjungi Maryam di mihrabnya, wajada 'indaha rizqa. Satu, rizkinya begitu mudah. Ibu-ibu, istri-istri, nenek, anak-anak yang mengkhususkan di rumah punya tempat khusus untuk berkhalwat, beribadah khusus mendekat kepada Allah. Yang pertama itu mendatangkan kemudahan rizki. Saya sering sampaikan Bu pada para suami, jangan diduga kalau Anda pulang ke rumah bawa harta yang banyak itu, sukses pekerjaan, proyek, hanya karena Anda saja, belum tentu. Anda mau sepintar-pintarnya Allah nggak berkehendak, nggak akan terjadi. Proyek ratusan miliar, suami pintar, apa dikirakan sukses? Belum tentu Bu, kalau Allah nggak berkehendak. Siapa yang mengetuk pintu langit supaya Allah memudahkan proyeknya? Istri di rumah, ibu. Saya sering tegur anak-anak Bu walaupun sukses. Kami punya kelas dari pengusaha-pengusaha tuh, 400 orang hebat-hebat, macam-macam. Itu kalau sehari dia belum sapa ibunya, saya tegur tuh. Saya bilang, Anda nggak ngaji Quran. Allah tuh sampaikan, Quran surah 46 ayat 15, jangan dikira kesuksesanmu itu setelah kamu hebat begini, itu karena ikhtiarmu. Engkau mungkin 30% saja, 70%-nya tuh ibumu yang tahajud malam-malam, minta sama Allah supaya anaknya dimudahkan. Jangan seperti kami ya Allah, yang tidurnya di tempat begini, sukseskan anak kami ya Allah. Tuh bapak Anda tuh yang peluh keringatnya luar biasa, serabutan mencangkul dan sebagainya. Makanya kalau ibu pun sekarang merasa hebat sebagai seorang anak, sukses dengan bisnis, dengan macam-macam, hal pertama yang harus dilakukan itu apa? Bakti orang tua. Nanti materi selanjutnya itu bakti orang tua. Dan itulah pembukanya. Jadi di posisi ibu sekarang sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu ataupun nenek, kalau bisa tuh punya tempat khusus walaupun sehamparan sejadah. Qalat ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Itu jawabannya. Ini semua dari Allah. Kalau tertambat cintanya pada Allah, yang keluar itu semua rahmat Allah. Dan nggak ada takutnya. Nggak takut tuh kalau suami cuma pulang 100.000 yang dibawa, nggak takut, nggak khawatir. Yang penting Allah ridha. Saya itu Bu, ada seorang role model, harus sering kita belajar dari yang begini nih. Itu suaminya tuh, saya nggak sanggup juga mengatakan kalimat ini, tapi orang bilang itu serabutan, kuli bangunan. Istrinya cuma bawa-bawa kayu di sawah buat masak. Tapi kalau Anda kunjungi ke rumahnya, itu semua kayaknya ada aja, makanan, ikan, buah-buahan. Dan kalimat yang keluar selalu begini, alhamdulillah, Allah selalu memberikan berkah kebahagiaan pada kami. Abi itu kalau pulang bawa uang banyak sekali. Berapa? Saya bilang 500.000. Banyak sekali. Tahu nggak ibu siapa mereka? Keluarga Quran yang istrinya hafal Quran 30 juz, suaminya pun sudah 7 riwayat, dan mereka sedang berjalan-jalan di muka bumi. Yang orang lain anggap, wah ini orang biasa, cuma di sawah, cuma kuli bangunan. Ternyata mereka adalah sosok-sosok mulia yang sedang beraktivitas sementara di muka bumi. Jadi kalau Allah hadiahkan orang semacam itu dengan fasilitas biasa, ibu Allah kirimkan fasilitas, bisnisnya sukses, nyaman, kajiannya banyak macam-macam, belum mampu mendekatkan diri dengan Allah, dengan cara apa lagi Allah kirimkan fasilitas? Coba diukur itu poinnya. Nah, jadi untuk membangun ketakwaan itu sekali lagi, ibu harus ciptakan, bikin sendiri. Kalau nggak dibikin tuh nggak akan pernah jadi, Bu. Sudah, tinggalkan tuh pendapat-pendapat banyak orang sekarang bahwa oh perempuan harus setara, harus begini. Enggak, yang terhebat itu Anda jadi ibu yang baik, istri yang salehah, anak yang salehah. Mulai dekati Allah dulu. Itu dulu. Setelah itu silahkan mau jadi dosen kah silahkan, dokter perempuan silahkan.
Yang mengandung perempuan, melahirkan perempuan, kok yang periksa laki-laki? Ya kan? Silahkan, tapi yang paling penting itu dekati Allah dulu. Dekati Allah. Ini poinnya. Nah, kalau sudah memulai dekat dengan Allah, nanti yang lain akan ikut, Bu. Saya datang